Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Adinda di channel Batas Kisah. Semoga teman-teman Batas Kisah sehat selalu ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan kisah yang masih bersambung sebelumnya dengan judul Sukses Setelah Diceraikan Suamiku. Kalau teman-teman Batas Kisah belum nonton episode sebelumnya, Adinda sudah mencantumkan linknya di deskripsi video ini ya. Yuk simak ceritanya sampai selesai. 3 bulan pernikahanku akhirnya dinyatakan positif hamil. Sayang, bangun lihat ini. Sambil menunjukkan tes pak garis 2. Kamu hamil sayang? Beneran ini sayang? Kamu. Terima kasih sayang. Ucap Bara sambil memelukku. Iya sayang, nanti aku ke dokter ya. Ucapku. Sama siapa? Tanya Bara. Sendiri gak masalah sayang. Ucapku. Gak, kamu gak boleh keluar sendirian di saat hamil muda sayang. Nanti pulang kerja kita ke klinik dan gak boleh menolak. Ucap Bara. Iya sayang. Masa apa hari ini sayang? Kemarin aku belum belanja. Ucapku pada Bara. Pesan online aja. Aku gak mau kamu kecapean dan bila perlu jangan sering-sering ke butik. Nanti aku bantu untuk ngurus butik, hari ini kamu libur dulu ya sayang. Ucap Bara padaku. Iya udah, nanti aku kabari Adi buat handle butik yang di sini. Untuk yang di pusat biar di handle orang kepercayaan Adi. Ucapku. Iya sudah, aku mau peluk kamu sayang. Ucap Bara manja. Udah jam segini apa kamu gak kerja sayang? Dari tadi peluk terus, bisa kurus aku nanti kebanyakan dipeluk. Ucapku pada Bara. Ilmu dari mana kebanyak dipeluk bisa kurus? Udah gak boleh nolak suamimu ini. Ucap Bara yang masih mendekapku dan mengelus perutku. Ayo mandi sana. Aku siapkan baju kerja kamu ya, kataku. Iya. Ucap Bara dengan rasa malas. Ku siapkan semua dan kemudian kuhubungi Adi untuk menghandle butik. Dan butik pusat dihandle oleh pegawai yang lain. Semua sudah selesai dan tiba-tiba ponselku berbunyi. Kak. Ada yang neror butik kakak. Mereka mengirimkan bangkai ayam dalam kardus. Ucap Adi tiba-tiba hingga membuatku terduduk lemas. Apa? Siapa yang menemukan itu? Tanyaku pada Adi. Baiklah Di, aku kesana sekarang. Ucapku. Kenapa kamu tampak gelisah sayang? Ada apa? Tanya Bara. Ada yang neror butikku sayang. Dengan mengirim bangkai ayam dalam kardus, jawabku. Iya sudah, kita kesana sekarang. Biar aku izin dulu. Sekarang kamu siap-siap sayang. Dan jangan lupa minum susunya. Tadi habis mandi aku sudah siapkan susu untuk kamu. Ucap Bara. Hari ini aku boleh ke butik? Tanyaku pada Bara. Iya asal berangkat bersamaku. Ucap Bara sambil tersenyum. 30 menit aku dan Bara sampai di butik. Sampai di sana kulihat bangkai itu. Mendadak aku mual karena tak tahan melihat bangkai itu, apalagi aku juga sedang hamil. Aku telepon polisi dulu. Ucap Bara. Tak berselang lama datanglah polisi. Mereka mengecek dan mencari siapa pelaku melalui CCTV yang ada di butikku. Saat tahu betapa kagetnya jika itu adalah ibu Mas Arman. Baiklah Pak. Untuk kasus ini saya serahkan semua pada Pak Polisi. Mohon semua diurus kasus ini. Ucap Bara. Kenapa mereka masih mengusikku? Aku sudah merelakan semuanya tapi kenapa mereka masih belum puas? Ucapku sambil menangis terisak. Jangan sedih ya, sabar sayang. Aku yakin kamu bisa kok menghadapi masalah ini. Ucap Bara memelukku. Kita sarapan yuk. Habis sarapan kita ke dokter untuk ngecek anak aku. Ucap Bara. Aku hanya mengangguk mengikuti perkataan Bara. 2 hari setelah kejadian itu polisi menelponku. Mereka sudah menemukan pelakunya dan mereka juga sudah berada di kantor polisi. Tante, kenapa Tante melakukan semua ini padaku? Aku sudah mengalah dari kalian semua tapi kenapa kalian masih mengusikku? Ucapku. Hahaha. Karena aku tak suka lihat kamu bahagia tahu.
Apalagi jam sekarang kamu sudah sukses, semakin aku ingin mengusikmu, ucap ibu Mas Arman. Oh, jadi gitu tujuan tante. Tante lihat ini siapa? Bagaimana jika anak tante tahu kelakuan ibunya sama dengan anaknya? Ucapku santai sambil menunjukkan video perselingkuhannya yang sempat kurekam bersama Reva. Apa? Kamu? Ucap ibu Mas Arman sambil menunjuk wajahku. Jangan kaget gitu ah. Gak suka aku liatnya. Oh ya, tahu gak yang merekam video ini mantan istrinya selingkuhan tante loh. Apa tante gak malu? Udah nenek-nenek kok masih suka dengan berondong yang jauh banget usianya. Ucapku santai. Jangan campuri urusanku. Bentak ibunya Mas Arman. Masa kena gini aja udah mental? Aku yang dikirimi bangkai aja santai, tinggal cari pelakunya. Tahu gak gimana rasanya jika video ini ku sebar ke teman arisan tante? Pasti seru, apalagi teman tante ada yang jadi tetanggaku sekarang. Kan seru pastinya. Ucapku sambil tersenyum sinis. Awas kamu, jangan berani kamu menyebar video itu. Ancam ibu Mas Arman. Lagian siapa suruh masih suka mengusikku jadi gini kan? Ya sudah ya tante. Oh ya, gimana Vera, apa sudah melahirkan? Apa sudah cek DNA juga? Tante jangan jantungan ya jika tahu sebenarnya ayah dari anak Vera. Yang pasti bukan Mas Arman. Ucapku pada ibunya Mas Arman. Nampak ibunya Mas Arman sangat marah dan khawatir. Ibu, kenapa ibu sampai di sini? Ucap Mas Arman tiba-tiba datang. Ibu, kamu Mas melakukan aksi teror ke butikku. Jangan salahkan aku jika ibumu jadi seperti ini. Ucapku. Apa yang kamu lakukan pada ibuku? Biadab kamu. Perempuan apa kamu? Bentak Mas Arman. Jangan bentak istriku. Kamu bisa tanya sendiri ke polisi. Lengkap semua buktinya Arman. Ucap Bara. Aku tegaskan kalian berdua jangan sekali-kali mengusik kebahagiaanku. Dulu aku diam, tapi sekarang aku bisa melakukan apa yang aku mau. Ucapku menatap mereka berdua. Oh ya, bagaimana Mas? Apa Vera sudah melahirkan? Pasti sudah kan? Aku ucapkan selamat deh. Ucapku pada Arman. Dasar mandul. Ucap ibunya Mas Arman. Aku mandul itu lebih baik daripada pura-pura sehat padahal mandul dan gak tahu tuh anak siapa yang dikandung Vera. Jangan kaget ya Mas jika suatu saat kamu mengetahuinya sendiri. Dan tolong jangan ganggu aku. Silahkan kamu urus kehidupanmu sendiri. Ucapku. Kita pergi yuk sayang. Aku takut kamu kenapa-napa. Apalagi kamu hamil sekarang. Ucap Bara menuntunku keluar dari kantor polisi. Ku biarkan mereka di dalam kantor polisi. Kami berdua menuju ke sebuah klinik. Di sana aku melakukan beberapa tes pemeriksaan. Alhamdulillah ini Pak bisa dilihat. Ada kantung janinnya. Bapak harus jaga istrinya, jangan sampai istrinya kecapean apalagi stres. Nanti saya resepkan vitamin untuk istri Bapak. Ucap dokter kandungan. Kamu dengarkan sayang apa kata dokter. Jangan terlalu capek. Ucap Bara sambil mengusap rambutku. Iya sayang. Aku akan nurut dengan semua perkataanmu sayang. Demi anak kita. Ucapku pada Bara. Tak kusangka akhirnya aku bisa mendapatkan cintaku dan semoga kita bertahan sampai akhir hayat kita. Ucap Bara. Tak lama setelah ibu Mas Arman dipenjara karena kasus teror di butikku. Sekarang dikejutkan dengan teror yang kedua. Entah dari siapa tapi aku siap menghadapinya. Aku tak boleh terlihat lemah meskipun sedang hamil. Ah! Teriakku. Ada apa Bu? Tanya Mira tergopoh masuk ke ruanganku. Ada bangkai tikus di kardus Mira. Lihat itu. Ucapku ketakutan saat menunjukkan lokasi kardus berisi bangkai tikus. Ibu tenang ya Bu. Minum dulu Bu biar saya yang menghubungi polisi. Ucap Mira sembari menekan tombol telepon, tak lupa juga aku menghubungi suamiku. 15 menit kemudian polisi datang disusul dengan kedatangan Bara. Polisi pun mengecek semua rekaman CCTV yang ada di butikku. Ini teror kedua kalinya. Sayang kamu yang sabar ya.
Aku percaya kamu kuat kok. Tetap jangan gegabah ya. Aku yakin kamu bisa menghadapi semuanya. Ucap Bara. Aku hanya mengangguk. Bara perutku sakit rintihku pada Bara. Sayang ada darah yang keluar. Ayo ke rumah sakit sekarang. Ucap Bara sambil menggendongku. 15 menit kami sampai ke sebuah rumah sakit. Maaf Pak, apa beberapa hari ini ada yang membuat istri Anda stres? Tanya dokter. Saya rasa istri saya sangat tertekan dengan adanya teror yang bertubi-tubi datang ke butiknya istriku. Dok, jawab Bara. Sementara istri Bapak harus istirahat total dulu biar kandungannya tak ada gangguan. Untuk sementara waktu istri Anda harus dirawat sampai kondisinya pulih dan jangan bebankan masalah padanya karena saya khawatir kandungannya terganggu, ungkap dokter tersebut. Ya dok, akan saya perhatikan istri saya. Ucap Bara. Tak lama kemudian Bara datang ke ruanganku dirawat. Sayang sementara kamu jangan ke butik ya. Aku gak mau kamu kenapa-napa sayang. Ucap Bara sambil menciumku. Iya. Ucapku pada Bara. Besok setelah kamu keluar dari rumah sakit kamu sudah gak boleh banyak aktivitas di luar. Kamu harus jaga anak kita sayang. Ucap Bara. Maaf aku mungkin agak protektif denganmu sayang karena aku gak mau kehilangan kamu dan anak kita. Hanya kamu cintaku sayang. Ucap Bara sendu. Melihat Bara membuatku terharu. Sahabatku sekaligus sekarang menjadi suami terbaikku. Berbeda sekali dengan perlakuan mantan suamiku dulu yang hanya ingin uang saja. Kamu istirahat dulu ya sayang supaya cepat sehat keluar dari rumah sakit. Aku janji aku akan jaga kamu terus sayang. Ucap Bara. Tak terasa ucapan Bara membuatku meneteskan air mata. Terima kasih sayang. Kamu telah menjagaku. Terima kasih sudah mencintaiku sepenuh hati. Terima kasih atas semua perhatianmu padaku. Aku adalah wanita paling beruntung karena berjodoh denganmu. Pungkasku. Bukan kamu sayang tapi aku beruntung mendapatkan istri sekuat kamu. Ucap Bara sambil mengelus rambutku. 3 hari setelah dirawat aku pun diperbolehkan pulang dan sesuai dengan pesan Bara aku sudah tak diperbolehkan keluar untuk beraktivitas. Hanya di rumah. Demi menjaga calon buah hati kami. Untuk urusan butik sudah kuserahkan ke karyawan Bara dengan embel-embel jika butik sudah dijual. Padahal hanya sebagai tameng supaya tidak ada yang mengganggu butikku. Kring, kring. Selamat siang dengan Bu Manda. Maaf Bu saya ingin memberitahukan jika peneror kedua di butik Bu Manda sudah kami tangkap. Dia seorang wanita Bu. Jika Bu Manda berkenan bisa ke kantor polisi sekarang. Ucap polisi. Baik Pak saya ke sana bersama suami saya. Jadi saya menunggu suami saya pulang kerja. Ucapku. Baik Bu saya tunggu kehadiran Bu Manda. Ucap polisi tersebut. Tak sabar ingin bertemu peneror di butikku. Aku harus tampil cantik dan elegan meskipun aku sedang hamil muda. Ku hubungi Bara untuk memberitahu yang disampaikan polisi tadi. Sebenarnya Bara melarangku datang ke sana tetapi aku memohon untuk tetap datang bersamanya. Akhirnya Bara pun menuruti permintaanku dengan syarat tak boleh masalah ini menjadi beban pikiran. Sesampai di kantor polisi nampak seorang wanita yang ku kenal. Vera yang sedang hamil besar meringkuk di tahanan. Ingin rasanya menjambaknya tapi tak mungkin kulakukan karena itu bukan gayaku. Hai Ver, jadi kamu yang teror aku? Sama dong kelakuan kamu dengan ibu mertuamu. Tuh kamu lihat ada ibu mertuamu juga di dalam dengan kasus yang sama lagi. Ucapku pada Vera. Nampak Vera dengan wajah marah. Kenapa sih kamu masih seperti ini? Aku udah rebut suami kamu, aku juga udah buat kamu menderita tapi kamu masih kuat seperti ini. Bahkan kamu juga sudah punya usaha sendiri tanpa uang dari Arman. Ungkap Vera dengan marah. Kenapa sayang? Jangan marah dong, aku terlahir bukan jadi wanita yang lemah dan bukan jadi wanita serakah kayak kamu. Aku terlahir menjadi wanita yang tak boleh bergantung pada siapapun biarpun suami sendiri. Allah melarang kita bergantung pada manusia kan? Itulah karmamu karena serakah. Ucapku tak kalah sengit. Brengsek kamu Manda. Aku benci padamu.
Ucap Vera. Jangan kencang-kencang Lihat ada bayi di kandunganmu. Oh ya, ini kan ayah si calon bayi anak kamu. Gimana jika rekaman ini aku kirim video ke Mas Arman dan istri dari selingkuhanmu? Apa jadinya ya? Bisa bayangin gak? Kalau aku sih gak tahu nanti bakal gimana. Dicerai Arman atau dipermalukan sama istri selingkuhanmu dan jadi korban bully. Ucapku santai sambil menatap Vera. Nampak Vera terdiam tak membentak seperti tadi. Jangan Manda, jangan sebarkan video itu, aku mohon jangan. Ucap Vera sambil memegang tanganku, kemudian ku hempaskan. Kenapa sayang? Kamu takut atau hanya takut kehilangan harta dari Arman dan selingkuhanmu? Kamu takut miskin? Ucapku pada Vera. Kamu boleh maki aku tapi jangan sebarkan video itu. Tolong bebaskan aku dari sini, aku gak mau dipenjara Manda. Bujuk Vera. Vera sayang, hidup itu tabur tuai sayang. Masa kamu gak paham sih? Anak SMP aja paham, masa kamu gak? Apa kamu gak lulus SMP ya? Ucapku pada Vera. Waktu pertemuan sudah selesai, Bu, silahkan kembali ke sel. Ucap sipir tahanan dan membawa Vera masuk ke sel. Manda. Manda, bebaskan aku. Ku mohon. Teriak Vera. Sudah yuk sayang, kita pulang. Udah ketemu sama mereka kan? Sekarang sesuai janji kamu tadi, kamu harus istirahat ya. Ucap Bara menuntunku pulang ke apartemen. Kami memang memutuskan tinggal di apartemen karena kami rasa lebih aman daripada di komplek. Fasilitas CCTV membuat kami merasa aman dan nyaman. Pagi hari terlihat ada yang mengirimkan foto ke ponselku. Betapa terkejutnya melihat foto Bara bersama wanita lain. Aku marah dan menangis. Segera ku kirimkan ke Bara foto-foto itu. Aku shock, hanya berbaring sambil menangis. Ternyata Bara juga melakukan pengkhianatan setelah aku sudah mempercayainya. Nampak ponselku berdering dan sepertinya itu dari Bara. Pesanku pun tak kubaca. Aku sudah muak dengan semuanya. Biar ku hidup bersama anakku. Lelaki semua sama. Segera ku bereskan semua pakaianku. Ingin segera pergi jauh dari tempat ini, bahkan kalau bisa Bara tidak akan menemukanku. Beberapa pakaian sudah ku kemas dalam koper. Kulangkahkan kaki untuk pergi dari apartemen ini. Saat kulangkahkan kaki membuka pintu, sudah nampak Bara di depanku. Mau kemana sayang? Mau meninggalkanku kedua kali? Ucap Bara. Aku muak dengan kebohonganmu dan biarkan aku pergi. Ucapku sengit. Kamu percaya begitu saja dengan fitnah foto itu? Sekarang kamu masuk. Ucap Bara sambil menarik tanganku masuk. Silahkan kamu marah. Kamu mau pukul aku, mau maki aku, mau hina aku, silahkan. Tapi aku bersumpah aku tidak ada hubungan dengan wanita itu. Dia klien bosku. Saat itu bosku memintaku menemani dia. Foto itu diambil saat tak sengaja dia akan jatuh terpleset karena ada cleaning service menumpahkan cairan pembersih lantai, jadi aku refleks menolongnya dan aku juga gak tahu siapa yang sengaja mengambil foto itu. Ucap Bara. Terserah kamu mau ngomong apa. Aku tidak percaya. Aku benci kamu. Ucapku berteriak dan kemudian mengunci diri di kamar sebelah. Sayang, buka pintunya, aku bukan lelaki yang seperti kau kira. Hanya kamu wanitaku sayang. Bujuk Bara sambil mengetok pintu kamar. Bujuk Bara. Aku tak peduli. Teriakku sambil terisak. Baiklah, aku berjanji pasti akan kutemukan bukti jika ada yang menjebakku dengan foto tersebut. Suatu saat aku akan menunjukkannya padamu sayang. Bujuk Bara. Pengkhianatan yang terjadi padaku 2 kali membuatku menjadi beku. Tak terasa aku tertidur di kamar sebelah. Segera ku buka pintu kamar dan terkejut setelah melihat Bara tertidur di depan pintu kamar. Segera ku bangunkan dia untuk pindah ke kamar. Sayang, bangun. Kenapa tidur di sini? Ucapku pada Bara. Sayang, kamu. Ucap Bara dan ku tinggalkan dia menuju ke dapur. Kenapa diam sayang? Kamu masih marah denganku? Tanya Bara. Sedangkan aku hanya diam fokus membuat sarapan untuknya. Sebenarnya kasihan melihat Bara tertidur di depan pintu. Tapi bagaimanapun hatiku sudah beku setelah melihat foto itu.
Setelah kupersiapkan sarapan, kami berdua sarapan tanpa kata. Bara ingin memulai pembicaraan namun sepertinya ragu karena melihatku bersikap dingin padanya. Pulang kerja ingin aku bawakan apa sayang? Ucap Bara memulai pembicaraan. Gak perlu. Ucapku singkat. Kita jalan-jalan yuk pulang kerja. Kita nonton bioskop gimana? Bujuk Bara. Gak perlu. Aku di rumah aja. Ucapku. Masih marah? Tanya Bara. Pikir aja sendiri. Ucapku. Alhamdulillah, itu tandanya kamu sayang sama aku. Oke, kamu sabar dulu, aku janji aku bakal buktikan jika aku hanya dijebak. Mungkin dengan tujuan ada yang tidak suka dengan hubunganku denganmu. Ucap Bara. Terserah, aku gak peduli. Ku beri waktu seminggu, jika kamu gak berhasil membuktikannya, kamu harus menceraikanku. Tegasku. Sampai mati pun aku tak akan menceraikanmu. Lebih baik aku mati daripada harus berpisah denganmu, apalagi dengan anakku. Camkan itu. Tegas Bara. Membuatku terkejut dengan ucapannya. Kemudian dia pun pamit pergi bekerja. Keseharianku hanya menjalankan butik dari rumah. Aku tak berani beraktivitas di luar karena kandunganku lemah. Aku juga tak mau jika aku keluar tanpa seizin Bara. Bagaimanapun dia adalah suamiku dan ayah dari calon anak yang kukandung. Meskipun nantinya berakhir dengan pengkhianatan. Seperti biasa sore ketika Bara datang, ku sambut layaknya istri. Hanya saya. Bersikap dingin padanya. Semua kebutuhannya ku siapkan termasuk makan di rumah. Semenjak menikah Bara sangat jarang sekali makan di luar. Dia hanya mau makan masakanku. Bahkan untuk makan siang di kantor pun Bara minta dibawakan bekal, padahal seorang direktur. Aku sangat menyukai perilaku Bara karena menghargai diriku sebagai istrinya. Hanya saja selama perselingkuhannya tak terbukti, aku akan bersikap dingin padanya. Bagaimana perkembangan butiknya? Tanya Bara saat makan malam sepulang kerja. Baik-baik saja. Ucapku singkat. Sayang, jangan gitu dong, jangan bersikap dingin seperti itu denganku. Bujuk Bara. Terus bagaimana? Harus tertawa tersenyum setelah foto perselingkuhanmu ku ketahui. Ucapku sembari meninggalkan Bara di meja makan. Ku nyalakan TV sekedar menghilangkan jenuh di pikiranku. Aku akan melakukan apapun asal kamu tak seperti ini sayang. Ucap Bara yang tiba-tiba meletakkan kepalanya di pangkuanku. Minggir. Ucapku. Gak. Tegas Bara. Tunggu 2-3 hari, bukti foto jebakan itu akan kubuktikan. Kamu harus sabar dan tetap percaya padaku. Ucap Bara. Terserah. Ucapku. Jika terbukti aku tidak bersalah, apa yang kamu lakukan padaku sayang? Tanya Bara padaku. Gak tahu. Bukti aja belum ada. Ucapku. Bara diam tak bersuara dan sepertinya dia tidur karena terdengar suara dengkuran halusnya. Tak tega melihatnya, tapi apa boleh buat. Ku ucap rambutnya, tak terasa air mata menetes. Tak sengaja tetesan air mataku jatuh ke pelupuk mata Bara sehingga membuatnya terbangun. Kamu menangis sayang? Aku minta maaf sayang jika membuatmu menangis. Sabar ya, aku akan membawakan bukti padamu. Yuk sekarang kita tidur. Ucap Bara. Aku tidur di kamar sebelah aja. Aku pengen sendiri. Ucapku pada Bara. Baiklah, tapi jangan lakukan sesuatu yang membuatku khawatir sayang. Di perut kamu ada anak kita sayang. Ucap Bara. Aku hanya mengangguk dan segera tidur ke kamar. Keesokan harinya aku meminta izin pada Bara untuk jalan-jalan ke mall sekedar membuang kejenuhan. Dan Bara pun mengizinkanku. Asal jika ada sesuatu aku harus segera hubungi dia. Saat tiba di pusat perbelanjaan, kulihat Mas Arman sedang mengobrol dengan seorang lelaki. Mas Arman tak mengetahui keberadaanku karena aku menggunakan masker serta berpenampilan kasual dan ku kenakan topi. Bersambung. Terima kasih teman-teman Batas Kisah. Mohon maaf jika Adinda ada kekurangan dalam membacakan ceritanya. Semoga teman-teman semua bisa terhibur dengan cerita yang Adinda bawakannya. Oh iya, jika teman-teman Batas Kisah menginginkan kelanjutan dari cerita ini, jangan lupa subscribe,
like dan bisa bantu komen di bawah ya, agar Adinda lebih semangat untuk menghadirkan kelanjutan cerita yang menarik berikutnya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya ya. Sekian dan terima kasih.